Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Cahaya Putri dengan NPM 235705110 dari kelas C. Hari ini saya akan membahas tentang internal memory dan sistem bilangan. Internal memory atau memori internal adalah ruang penyimpanan yang terpasang langsung pada perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, tablet, dan lain-lain. Memori internal ini tidak bisa dilihat secara kasat mata dan terintegrasi dengan komponen utama perangkat. Fungsi utama memori internal, yang pertama ada sistem operasi atau OS, perangkat lunak inti yang mengendalikan keseluruhan fungsi perangkat. Yang kedua ada data dan program yang sedang digunakan. Ini termasuk aplikasi yang sedang Anda jalankan, dokumen yang sedang Anda edit, dan file lainnya yang diakses secara aktif. Yang ketiga ada pengaturan dan preferensi pengguna, seperti pengaturan tampilan, bahasa, dan informasi login Anda. Nah, di sini ada jenis-jenis internal memory. Selain ada jenisnya juga ada fungsinya, volatile. Nah, volatile ini berarti data hilang saat komputer dimatikan. Ada akses, terus ada kecepatan, dan kapasitasnya. Jenis internal memory pertama itu ada RAM, fungsinya menyimpan data aktif, dan apakah datanya hilang saat komputer dimatikan? Ya. Aksesnya random, kecepatannya tinggi, kapasitasnya sedang. Terus kedua ada ROM, fungsinya menyimpan data permanen. Ketika komputer dimatikan, datanya tidak hilang, aksesnya read only, kecepatannya rendah, kapasitasnya kecil. Ada change memory, fungsinya menyimpan data yang sering diakses. Ketika komputer dimatikan, apakah datanya hilang? Ya. Aksesnya random, kecepatannya sangat tinggi, kapasitasnya sangat kecil. Terus ada virtual memory, fungsinya pelengkap RAM menggunakan hard disk. Ketika komputer dimatikan, datanya tidak hilang, aksesnya random melalui RAM, kecepatannya lambat tergantung hard disk, kapasitasnya sangat besar. Kita lanjut ke sistem bilangan. Sistem bilangan adalah kumpulan simbol dan aturan yang digunakan untuk merepresentasikan dan memanipulasi besaran. Fungsi utama sistem bilangan yang pertama ada menghitung. Sistem bilangan memungkinkan kita untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua ada membandingkan. Kita dapat membandingkan nilai dua besaran dengan menggunakan sistem bilangan. Yang ketiga ada mengukur. Sistem bilangan membantu kita dalam mengukur nilai dan besaran dalam berbagai konteks. Ciri-ciri sistem bilangan. Pertama ada memiliki basis. Setiap sistem bilangan memiliki basis yang menentukan jumlah simbol yang digunakan. Yang kedua ada memiliki simbol. Simbol-simbol yang digunakan dalam sistem bilangan memiliki nilai yang berbeda. Yang ketiga ada memiliki aturan. Ada aturan yang menentukan bagaimana simbol-simbol digabungkan untuk mewakili nilai. Jenis sistem bilangan itu ada 4. Yang pertama ada sistem desimal, basis 10. Sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki 10 simbol, 0-9. Digunakan untuk menghitung, mengukur, dan representasi data umum. Yang kedua ada sistem biner, basis 2. Sistem bilangan yang hanya digunakan dalam komputer. Hanya memiliki 2 simbol, yaitu 0 dan 1. Digunakan untuk mewakili data digital seperti instruksi CPU, data memori, dan kode program. Yang ketiga ada sistem oktal, basis 8. Memiliki 8 simbol, 0-7. Sering digunakan dalam pemrograman dan representasi data. Digunakan untuk mempersingkat representasi bilangan biner yang panjang. Yang keempat ada sistem heksadesimal, basis 16, memiliki 16 simbol 0-9 dan huruf A sampai F. Digunakan dalam pemrograman, representasi data, dan debugging. Digunakan untuk mempersingkat representasi bilangan biner yang panjang dan kompleks. Aplikasi sistem bilangan dalam komputer. Yang pertama ada representasi data. A. Bilangan integer, floating point, dan kompleks disimpan dalam sistem biner. B. Karakter teks disimpan dalam kode ASCII atau American Standard Code for Information Interchange yang menggunakan sistem biner. C. Warna dan gambar disimpan dalam format RGB, red, green, blue yang menggunakan sistem biner. Yang kedua ada interaksi manusia komputer. A. Keyboard dan mouse digunakan sebagai sistem biner untuk mengenali input pengguna. B. Layar komputer menampilkan data dalam sistem desimal atau heksadesimal. C. Sistem operasi digunakan sebagai sistem bilangan untuk mengelola memori, file, dan proses. 3. Debugging. A. Pesan error dan kode debugging sering menggunakan sistem heksadesimal. B. Konversi antar sistem bilangan membantu programmer memahami penyebab error.
Kesimpulannya, internal memori dan sistem bilangan memiliki hubungan yang erat. Sistem bilangan digunakan untuk merepresentasikan data dan instruksi yang disimpan dalam internal memori. Internal memori pada gilirannya digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang digunakan oleh CPU untuk menjalankan program. Mungkin sekian penjelasan tentang internal memori dan sistem bilangan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.